Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Engki Charlie itu, Engki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah produk dari Kinota lagi ya, dari Kinota. Ini dari Kinota, produk paling murahnya Kinota ya, yaitu Kinota T20. Jadi satu kotak ini isinya cuma 1 HT ya teman-teman ya. Satu kotak ini isinya cuma 1 HT. Ini harganya kisaran 100 ribuan lebih dikit. Mungkin kalau dapat diskon-diskon ya ada yang 99. Jadi 100 ribu kurang dikit. Kalau ini 100 ribu lebih dikit. Jadi seperti itu teman-teman. Ya harganya kisaran itu ya. Dan ini kita dapat 1 HT yang tipis, kecil dari Kinota T20. Nah, sebelum kita nge-review teman-teman, kita seruput kopinya dulu ya. Oke, ya alhamdulillah kita udah seruput kopinya. Nah, Kinota T20 ini itu identik dengan WLN C1 ya. Jadi kalau Anda sudah dulu nonton review saya ya WLN C1 seperti itu ya. Nah, kenapa ini masih ada terus ya, produk ini terus ada terusnya, karena ini produknya powernya nggak besar teman, tapi mumpuni, bisa untuk dipakai di beberapa ruangan yang mempermudah koordinasi kita ya. Jadi kalau di Jogja kita ada frekuensi PMR di 409, nah itu bisa dipakai di situ frekuensinya teman-teman. Jadi kita setting di 409 sekian ya, itu bisa kita pakai WLN C1. Nah, kalau yang ini Kinota T20. Oke, kita langsung aja review teman-teman. Nggak usah panjang lebar karena produknya simple aja dari Kinota T20. Keep stay tune. Oke teman-teman, ini dia Kinota T20 seperti ini. Boxnya sih udah nggak asing lagi buat teman-teman ya. Boxnya sudah tidak asing lagi buat teman-teman semua ya. Ini Kinota T20 identik dengan C1 ya. Ya, di dalam dapat kertas manual, manual ya, petunjuk singkat lah ya. Karena kalau mau dikasih user manual juga kayaknya nggak ada yang perlu dipencet-pencet ya, langsung pakai aja. Jadi di sini hanya keterangan-keterangan, RF-nya, powernya 2 watt. Ya, katanya sih 2 watt, tapi nanti kita tes ya teman-teman. Kayaknya nggak sampai 2 watt ya. Nanti kita perbandingkan dengan yang GP358 ini kan 3 watt. Nanti kita bandingkan dengan yang ini, jauh apa enggak. Oke, ini AT-nya teman-teman ya. AT-nya ini dia. Ini udah langsung dengan belt clipnya ini. Kita lepas dulu ya. Nah, bisa dilepas teman-teman. Kalau nggak mau pakai ya ini aja seperti ini. Kemudian dapat tali tergantungan di leher ya. Kemudian di sini dapat adapternya, dia 5 volt. Bisa untuk ngecas handphone yang pakai ini teman-teman berarti. Kemudian dapat baterai di sini 1500 mAh, 3,7 volt. Nah, ini chargingnya menggunakan yang jadul ya, seperti ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa, orang ini disediakan kok, jadi bisa dipakai ya. Kita taruh dulu. Ininya juga taruh dulu, yang kita nggak pakai. Kita hanya butuh HT-nya sama baterainya. Nah, ini penampakan awalnya seperti ini teman-teman. Jadi dia PTT-nya ya karet ya, kemudian ada tombol up down, plus minus ya untuk channel. Kemudian ini volume on off ya. Kemudian di sini untuk ngecasnya yang paling bawah. Kemudian yang di atas ini untuk handsfree-nya.
Seperti itu ya. Sebenarnya ya pakai kabelnya Bopeng gitu ya. Jadi kalau punya extra mic Bopeng bisa pasang sini langsung pakai ya. Oke, kita buka aja. Di sini ada tertulis T20. Nah, ini bukan dual band ya, tapi UHF ya. Nah, UHF di 400 520. Oke, kita pasang aja. Kemudian ini bisa pakai desktop sebenarnya teman-teman, tapi nggak ada desktopnya nih. Mungkin beli bisa ya pakai desktop, jadi lebih cepat ngecasnya. Nah, penerapan awalnya seperti ini. Nah, kalau dibandingkan dengan GP358 ya jelas GP358 lebih kecil, tapi GP58 lebih tebal. Ya, tapi ini lebih kecil. Nah, kita hidupin teman-teman ya. Power on. One. Nah, ini power on one. Jadi ada beberapa tombol di sini. Two. Untuk up. 3. 2. 1. Nah, kalau kita tekan lama mungkin apa yang berpengaruh? Kalau tekan lama berarti dia open dan dimonitor ya. Kemudian paling bawah apa ya, tekan lama? On. Apa itu? Off. Oh, mungkin Fox ya. Coba kita coba ya. On. Nah, itu teman-teman. Dia nyeken apa ya? Oke, kita coba. 1. Kalau dia nyeken 1. 2. apakah dia nyeken? Enggak. 3. 4. 5. Kita coba teman ya. Kalau nyeken ya dia nyeken, tapi ini kedip-kedip apa ya? Kayaknya bukan. Ya, dia kedip-kedip teman-teman. Off. On On. gitu ya. On. Nah, mungkin standby ya. Standby-nya dia teman-teman. On-nya untuk standby. Jadi kalau ada sinyal masuk dia langsung off gitu ya. Oke. 2. Kita coba 1. maksudnya scan ya. 2. 1. Kita coba scan. Kita mau scan untuk Kinota T20 ini menggunakan GP358 ya. Kita coba frekuensi, bukan frekuensi, memori 2 ya. 2. Memori 2 ini kita pasang ke 1 ya teman, karena untuk nyeken dia harus memori 1. 1. Nah, udah kita matikan. Kita tekan tombol 2 tombol di bawah PTT dan bersamaan PTT. Kita hidupin. Nah, kalau sudah bunyi titit, dia nyanyikan itu teman ya. Oke. Kita coba ya mancar di channel 2. Belum kesimpan teman-teman ya. Sampai bunyi tit gitu ya. Ini belum. Masih kedip-kedip. Belum menyimpan. Nah, dia belum menyimpan ya. Udah nyimpan itu kalau bunyi tit ya. Udah masuk ya. 1 2 3. 3 2 1. 3 2 1 tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3. Dicoba. Nah, ini channel 3 teman-teman. Jadi udah masuk ke channel ini dengan scan tadi ya. Jadi bisa komunikasi udah ya. Nah, ini mau dipasang ke berapapun bisa nih. Misalnya 1 ya. 1. 16. 1. Ini kita pencet nggak mau ya. Oke, kita scan coba ya. Ini masih di memori channel 1 ya. Nah, kita pakai ini, tekan, hidupin. Nah, kita scan lagi ya. Kita tunggu sampai udah bunyi tit, udah mantep ya.
Tuh bunyi ya. 1 2 3 3 2 1. Dicoba tes 1 2 3. 1 2 3 tes. Oke teman-teman, jadi sudah bisa ya. Mudah sekali untuk nyeken antara Kinota GP358 nyeken ke sini ya. Ini jadi bisa komunikasi. Jadi buat teman-teman, kapan kita membutuhkan radio yang seperti ini? Ini kan wattnya kecil ya teman-teman. Nanti kita cek ya, sama-sama frekuensinya, sama-sama wattnya. Ini channel 1, kita tes ya. Dia seberapa besar wattnya itu kan kelihatan dari signal strength-nya. Kita coba lihat dulu yang ini. Dia di 40 ya teman-teman standarnya. Kalau yang ini lebih ya. Oke, kita cari posisi yang pas ya. Mungkin supaya pas ya, nggak berubah-ubah. Ini juga kameranya kita posisikan ya. Set. Oke. Sekarang saya mau tes ya. Ini dulu di sini. Posisinya di sini ya, atau di bawah sini ya. Gini aja ya. Jadi paskan di situ, kita tekan. Nah, itu di 40. Ini kita tekan. Jadi ini kan klaimnya 2 watt ya, ini 3 watt. Kita coba apakah sama apa dia lebih dikit. Aduh, bentar. Besaran volumenya. Nah, lebih besar sedikit teman-teman ya. Nah, jadi ya lebih besar dikit kalau ini. Nah, di situ di 40. Kalau ini lebih rendah ya, padahal ini kalau dilihat dari antenanya posisinya dia lebih tinggi ini. Nah, betul ya teman-teman. Jadi ini wattnya lebih besar daripada ini. Jadi ini lebih besar, cenderung lebih besar daripada ini. Dan kalau kita ganti antena lebih kenceng lagi teman-teman ya. Jadi misalnya saya pingin ganti nih. Wah, saya mau biar mancar apa namanya? UHF-nya bagus gitu ya. Kita coba ganti antena gitu misalnya. Wah, saya mau mancer biar mantap gitu ya. Oke, kita misalnya ganti ya pakai ini. Kita coba aja. Apakah betul mantap? Mantap ya, mentok teman-teman tuh. Mentok ya. Nah, mentok sekali. Nah, jadi kalau kita skala dia di 40 misalnya ya, ini saya skala di 40, ini pasti akan kecil sekali. Nah, kita coba ya. Nah, itu hanya di situ di 20 lebih. Nah, ini kalau kita mancar lagi, nah, 40 lebih. Jadi antena pengaruh banget teman-teman ya. Antenanya pengaruh sekali. Jadi kalau makin panjang dan mat itu ya makin kuat untuk gainnya. Dan tentu kalau gainnya udah besar ya pancarannya juga makin bagus. Nah ya kan, hampir sama tapi masih lebih besar itu ya. Oke, itu deh teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar ya ini sekitar, ini high, kebetulan ini masih high ya. Jadi pancarnya high tadi, jadi sekitar ya 1,5 watt sampai 2 ya, ada ya 1,5 watt lah. Udah cukup 1,5 watt ini untuk Kinota T20, sorry teman-teman. Saya ingatnya WLN ya. Ini Kinota T20. Jadi keluarnya antara 1,5 sampai 2 watt ya. Seperti itu teman-teman. Sudah cukup mumpuni ya. Cukup mumpuni. Dan kalau mau dipakai deket-deket, kita pakai low aja teman. Nanti settingnya di komputer pakai low. Dan gampang banget nyarinya. Kalau kalian cari aja nanti WLN, kemudian pakai C1 untuk di untuk di chip ya, program chip. Oke, sekian saja dari saya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Radio murah dari Kinota T20, simple, minimalis dan sangat berguna. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Kinota T20 ya. HT yang cukup bagus, kecil, simple, ringkas, dan sangat berguna. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin membutuhkan
HT-HT kecil yang dipakai untuk komunikasi antar sesama bisnis dan keluarga mungkin ya, supaya nggak manggil-manggil. Kalau di pantai kan jauh tuh, mungkin sekitar 10 meter aja kalau teriak-teriak ya nggak kedengaran nih kalau di pinggir pantai ya, ombaknya kenceng. Nah, pakai ini teman-teman ya, pakai ini disuruh bawa anaknya satu atau kalian bawa satu, jadi nggak kepencar-pencar, nanti bisa dipanggil melalui radio ini karena nggak perlu pakai sinyal handphone. Siapa tahu di sana di pinggir pantai nggak ada sinyal handphone, ini bisa digunakan untuk memanggil atau untuk berkomunikasi. Sekian dari saya, yang Charlie itu yang India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri, bye bye.